Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Ini saya sedang memperbaiki TV Cina merek Animax. Ini kerusakannya itu sisi kanan dan kiri itu bergelombang. Ini ya teman-teman, sisi kanan dan kiri bergelombang. Dan juga ada garis-garis, gambarnya itu bergaris-garis. Ini ya gambarnya ada garis-garis. Oke, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Simak terus video saya ini dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, ini TV sudah saya bongkar. Saya akan cek elko nya ataupun dicek solderannya. Kalau saya lihat ini tidak ada elko yang menggembung atau elko yang hamil, tidak ada ini ya teman-teman ya. Tapi ya nanti kita cek dulu. Kita cek, dan untuk solderannya juga dicek ya teman-teman ya. Kalau ada solderannya retak, disolder. Terutama kita solder yang bagian ini, bagian regulator sampai ke vertikal ya. Ini sebagian mesin kita solder, dan juga IC-nya juga disolder ya teman-teman ya. Setelah semua solder, lalu cek tegangannya. Kemungkinan ada tegangan yang kurang atau tegangan drop. Kita cek dulu tegangannya. Iya, ini gambarnya masih bergelombang. Kita cek tegangannya. Tegangan B+. Ini 114 normal ya. Dan juga tegangan vertikal 29. Oke, normal. Lalu tegangan yang menuju ke IC chroma ini ini 16 juga normal semua. Semua tegangan normal, dan tegangan di video oke juga normal. Semua normal ya teman-teman tegangannya. Jadi apa ya yang perlu kita ganti? Nanti saya akan coba ganti ini ya teman ya. Setelah saya raba panasnya itu di bagian regulatornya, ini terlalu panas berlebih ini untuk pendinginnya. Untuk perkiraan saya, kalau dilihat dari panasnya pendingin, ini kemungkinan besar itu elko ya, elko di bagian regulator ini, elko besar ini saya akan coba ganti. Nah ini ya, ini elko-nya saya coba ganti. Saya lepaskan dulu elko-nya. Oke, elko-nya saya lepaskan dan saya akan cek ya pakai AVO. Kemungkinan besar elko-nya ini kering. Kalau dilihat secara fisik itu tidak ada yang cacat, tapi kalau dilihat secara isinya itu kita cek dulu elko-nya. Elko-nya saya cek dulu ya teman-teman ya. Cek pakai AVO. Sebelum dicek tegangannya dihilangkan dulu agar AVO-nya tidak rusak. Nah, ini tegangannya dihilangkan dulu dengan dikonsletkan. Setelah dikonsletkan lalu dicek pakai AVO. Kalau punya ESR bisa pakai ESR, tapi saya ini nggak punya, pakai AVO analog saja. Ini ya, kalau elko yang normal itu skalanya
bergerak. Sebentar ya teman-teman, menghubung tangannya yang satu untuk memegang kamera. Nah ini ya teman-teman ya, elko-nya tidak bergerak sama sekali. Seharusnya bergerak, ini tidak bergerak. Jadi elko-nya ini yang mengalami kering atau rusak. Rusaknya kering, tidak ada kapasitasnya sama sekali. Oke teman-teman, saya akan ganti ya teman-teman ya elko-nya ini. Soalnya kalau dicek pakai AVO tidak bisa bergerak sama sekali. Seharusnya kalau elko yang normal itu bergerak lalu kembali ke nol, tapi ini tidak bisa bergerak sama sekali. Nah seharusnya kan bisa bergerak ini, tapi ini tidak bisa bergerak. Nah ini ya teman-teman, jadi elko-nya ini yang rusak atau kering. Saya akan ganti elko ini dengan nilai 220 mikro 450 volt. Oke, elko-nya saya akan carikan di TV bekas ya ini ya teman-teman ya. Ini mesin bekas, elko-nya masih ada. Saya akan cabutkan di sini elko-nya. Ini elko-nya sudah saya cabut. Sebelum dipasang dicek dulu ya. Ini sama nilainya 220 mikro, tapi ini 400 volt. Kalau yang tadi kan 450 volt, tapi tidak apa-apa. Sebelum dipasang dicek dulu, dikonsletkan dulu ya. Nah, setelah itu dicek. Kalau elko yang normal harus bergerak di skala AVO-nya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah, di AVO bergerak. Nah ini ya teman-teman ya, elko-nya di avometer bergerak, jadi elko-nya ini masih bisa berfungsi. Oke, saya akan pasang ya teman-teman di mesin ini. Semoga saja dengan pergantian elko ini sudah bisa normal lagi. Oke, saya akan pasang elko-nya. Oke, elko-nya sudah saya pasang. Lalu saya akan cek dengan mengganti elko ini. Dan elko yang ini sudah rusak, saya singkirkan saja. Oke, saya akan coba ya teman-teman dengan mengganti elko tadi, elko 220 mikro 400 volt. Ya, sebentar. Nah ini ya teman-teman ya, ini bagian sisi kiri dan kanan sudah full, tidak bergelombang dan sudah tidak ada garis-garis ya teman-teman. Jadi dengan mengganti elko tadi, TV sudah normal dan saya akan rakit kembali ya teman-teman. Oke, sudah saya rapikan, sudah saya rakit. Sekarang saya akan coba lagi dengan memakai gambar.
Nah ini ya teman-teman ya, TV-nya sudah full, sisi kanan dan kiri tidak bergelombang lagi, dan juga garis-garisnya sudah hilang. Jadi TV ini sudah berhasil, sudah selesai dengan mengganti elko tadi ini ya, elko di bagian regulator yang mengalami kerusakan kering, tidak ada kapasitasnya. Kalau secara fisik elko-nya ini tidak ada cacatnya, tapi kalau diukur dengan AVO ini elko-nya tidak ada pergerakan di skala elko-nya, skala avometernya. Begitu ya teman-teman, cukup mudah saja. Apabila teman-teman mempunyai masalah yang sama, bisa dicoba dengan cara ini, dengan mengganti elko-nya yang bagian regulator. Cukup sekian ya teman-teman dari saya, semoga tutorial saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.